gejala. Yes, sudah, saya coba pin dulu ya. Nah, jadi kali ini aku mau ngajakin teman-teman Okezoners dan Sindonews di rumah. Kita akan membahas mengenai apa sih kira-kira gejala dan panduan isolasi mandiri, seperti apa sih yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu nih di rumah gitu kan, atau keluarga lainnya di rumah yang mungkin punya anak yang usianya masih di bawah umur atau masih balita atau bayi gitu ya, yang sempat terpapar COVID tapi harus isolasi mandiri. Nah, ini nanti akan kita bahas nih di perbincangan kali ini. Tapi sebelumnya, saya mau mengingatkan untuk teman-teman Okezoners dan sahabat Sindonesia yang ada di rumah untuk tetap jaga protokol kesehatannya dan tetap jaga jarak serta jaga 6M-nya. Nah, kira-kira apa sih 6M-nya nanti akan dibahas oleh dokter yang akan kita ajak bincang-bincang seru sore hari ini, yaitu Dr. Reza. Nah, Dr. Reza Pahlevi ini adalah seorang dokter spesialis anak dan juga ia sering memberikan edukasi nih kepada orang tua melalui sosial medianya gitu. Pastinya teman-teman Okezoners dan sahabat Sindonesia di rumah udah gak sabar banget kan mau tahu informasi dari Dr. Reza. Coba kita hubungkan dulu Dr. Rezanya ya. Wah, udah disambut sama Dr. Reza. Sambut. Halo, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, Kak Rona, apa Salam, kabar? salam sehat ya dok ya, baik, alhamdulillah. Beberapa waktu lalu kita sempat ngobrol ya dok ya. Tapi Ya, beberapa waktu lalu kita membahas mengenai single terbaru dokter nih. Kali ini berbeda sekali nih dok. Kali ini juga spesial karena kita akan membahas mengenai gejala serta panduan isolasi mandiri pada anak yang terpapar COVID. Ini ngomong-ngomong dokter Reza lagi di mana nih? Kayaknya lagi dinas ya dok ya? ya, jadi ini di ruang dokter khusus ya, di rumah sakit, salah satu rumah sakit. Tapi memang saya sendiri Luar di sini, biasa. jadi nggak ada orang lain. Luar biasa ya dokter ya, di tengah-tengah Mbak Rona, kesibukannya. apa kabar? Mbak Rona, apa kabar di Alhamdulillah sana? dok, sehat. Alhamdulillah sehat dari sejak Suara yang terakhir sama kita. suara sama sinyal saya jelas Gimana nggak? dok? Suara sama sinyal saya Agak jelas kurang, nggak? suaranya sih kurang kenceng ya. Kurang kenceng. Oh, oke, oke, Suaranya oke. agak Bilang jauh dekat sih. ya. Ya, oke, oke. Ini gimana kira-kira? Lebih dekat? Lebih kenceng suaranya? Lumayan. Lebih dekat? Lumayan. Oke. Lebih Sebentar terdengar ya. jelas sih dibanding tadi. Boleh dok. Kita tutup jendela dulu biar lebih kondusif suasananya. Udah lumayan terdengar. Wah, itu suara apa ambulansnya masih terdengar ya. Memang. Jadi sekarang nih, Mbak Rona, kalau misalnya kita kemana-mana, itu pasti deh, pasti pernah ada ngeliat ambulan, iya nggak sih? Itu beda banget sama Iya yang pasti. sebelum-sebelumnya pada saat telepon. Aku sendiri ngerasa gitu, kok asal pergi kerja, pulang kerja, itu pasti ada ambulan lewat, ada Ngedengar suara memang ambulan pas ya. kebetulan emang Ya rumah memang sakit itu situasinya kaya banget, jadi memang ada betul ambulans. dok, apalagi dokter kan ya istilahnya ya kerjanya juga di rumah sakit, pasti itu udah nggak asing lagi gitu kan didengar. Tapi memang situasinya ini semakin parah ya dok ya, maksudnya Iya. ya sampai saat ini aja anak-anak banyak yang terpapar nih dok. Karena di kasus sebelumnya kan anak-anak ya jarang gitu terdengar kasus anak-anak yang terpapar COVID-19. Tapi di kasus kali ini banyak sekali anak-anak yang sudah terpapar COVID-19. Nah itu sebenarnya kalau kita lihat nih dok, gejala awal dari anak-anak yang terpapar COVID-19 itu seperti apa sih dok? Oke, jadi memang sebenarnya COVID-19 kan udah ada yang sebelumnya, tapi kan sekarang ada varian-varian baru ya, salah satunya Betul. ada varian Delta, yang dia lebih mudah menempel, jadi lebih mudah menginfeksi, penyebarannya juga lebih cepat, juga pada anak-anak gitu. Nah, kondisi COVID sekarang pada anak-anak ini juga semakin meningkat. Jadi sekarang itu ada sekitar 12,8% dari total seluruh kasus itu pada anak ya. Kemudian di antara 12,8% itu ya sekitar 1% itu fatal, ini meninggal dunia, itu kasus pada anak. Nah, kalau kita pikir-pikir kan memang kayak oh sedikit tuh cuma 1% gitu yang meninggal gitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara maju misalnya kayak di Amerika misalnya atau di Eropa, itu di sana itu angka COVID pada anak yang meninggal itu cuma 0,2%. Jadi sebenarnya kita tuh 5 kali lipat loh dibandingkan dengan angka COVID di sana gitu yang anak-anak sampai meninggal dunia gitu. Nah, gejala COVID sendiri ini tuh rentangnya luas banget Mbak Rona. Jadi bisa dari mulai nggak ada gejala sama sekali,
hingga gejala berat yang butuh alat bantuan nafas, yang membuat gangguan pompa jantung dan lain. Jadi range gejalanya luas banget gitu. Nah, bisa kan tadi tanpa gejala bisa dibilang gejala ringan. Gejala ringan itu apa? Jadi demam, kemudian ada batuk, pilek di tenggorokan, anosmia gitu. Itu kan gejala ringan pada anak. Nah, cuma kadang-kadang gitu. Pitfall pada anak, kadang-kadang anak itu mereka tuh nggak ngungkapin ya Mbak ya. Jadi kayak aku nih kadang-kadang kalau apalagi kalau masih balita susah untuk bertanya gitu penciuman yang gimana kan susah gitu. Jadi karena mereka nggak ngungkapin, jadi kadang-kadang susah juga nih untuk deteksinya gitu. Kecuali memang orang tua yang sangat aware gitu dengan perbedaan tingkah laku dari si kecil tersebut. Nah kemudian gejala sedang itu bisa dia muncul gejala-gejala pneumonia. Jadi gejala pneumonia itu apa? Jadi anaknya mulai ada sesak nafas, batuk ya dok ya, sulit bernafas dan lain gitu. Itu gejala pada saluran nafasnya. Tapi ternyata si COVID ini juga pada anak bisa juga gejalanya di luar saluran nafas gitu. Bisa pada saluran cerna, misalnya anaknya jadi muntah, diare ya, biasanya serta demam juga itu bisa. Bisa juga gejalanya di sistem saraf. Di sistem saraf tuh misalnya anak jadi kejang atau penurunan kesadaran, itu bisa juga gitu. Jadi memang tadi variasinya luas banget tuh gejala pada anak, hingga tadi kondisi berat, gagal nafas, gangguan pompa jantung dan lain itu semua bisa terjadi. Berarti artinya untuk gejala ini hampir sama, gejala anak-anak yang dialami anak-anak ini hampir sama dengan gejala yang dialami oleh orang dewasa. Karena kan yang saya ketahui, betul, karena yang saya ketahui orang dewasa kan juga beberapa ada yang mengalami gejala 1, ada yang mengalami gejala 2, ada yang mengalami gejala 3 nih misalnya. Betul. Nah, tapi ini kan yang terserang itu bukan cuma anak-anak yang usianya misalnya 5 tahun hingga 12 tahun ke atas kan. Tapi ini banyak sekali bayi gitu. Bayi serta balita juga terpapar COVID-19 ini. Itu sebenarnya apa sih dok yang membedakan misalnya bayi, biasanya bayi kalau yang terpapar nih hanya diare gitu kan. Ada nggak sih yang membedakan itu dok? Antara usia bayi, balita, atau usia yang di atas 5 tahun gitu. Benar, jadi kan anak itu range-nya itu adalah dari 0 sampai 18 tahun, itu anak ya. Dari mulai cimit-cimit banget sampai udah hampir dewasa, itu anak gitu. Jadi kalau kita lihat antara bayi kemudian sampai dewasa ya gejalanya itu hampir sama gitu. Cuman perbedaannya lebih kepada bagaimana dia mengungkapkannya gitu. Kalau bayi kita bisa melihat kondisinya ya karena dia nggak bisa ngomong, dia anosmia, dia nggak enak badan, nggak bisa ngomong, jadi tenggorokan, jadi bisa muncul gejala-gejala mirip gejala sepsis namanya gitu. Jadi anaknya demam, kelihatan nggak aktif, rewel ya, kemudian muntah misalnya, nah itu. Kemudian kalau semakin dia besar kan dia semakin bisa mengungkapkan gitu ya bahwa mungkin gejalanya hanya anosmia sebenarnya. Tapi kalau balita mungkin dia ada gejala nih anosmia, tapi karena dia nggak mengungkapkannya, nggak menganggap sebagai gejala, mungkin kita miss di sana gitu ya. Jadi makanya dibilang gejalanya itu sangat bervariasi lebar gitu. Jadi intinya kalau memang ada kontak itu memang lebih baik kita tracing gitu satu keluarga walaupun dia nggak bergejala, karena bisa aja dia nggak bergejala sekali lagi gitu ya. Padahal dia karena kan sekarang juga banyak gitu. Iya benar, karena kan banyak juga, bahkan sempat ada salah satu keluarga saya gitu, sekeluarga itu terpapar COVID dok, tapi anaknya ini justru nggak terpapar. Pas di PCR tuh ternyata sehat-sehat aja nih anaknya yang balita gitu kan. Karena kan kita juga nggak tahu ya kondisi anak itu kan yang tadi dokter jelaskan gitu, beda-beda kondisinya. Kalau iya yang orang tuanya aware gitu ya dok ya. Kalau yang orang tuanya pun nggak tahu gitu kalau ternyata anaknya terpapar, itu yang bahaya sih dok. Tapi sebenarnya kan karena saya sendiri nih, sebagai dokter spesialis anak nih, saya merasakan banget nih. Jadi kalau dilihat isi grup WhatsApp saya itu, pasien-pasien saya itu melapor gitu bahwa mereka tuh positif gitu ya. Misal anaknya sekeluarga, punya orang tuanya, mungkin karena sebagian dari mbaknya dulu, kemudian ke ibu ayahnya, kemudian ke anaknya, ada juga yang dari orang tuanya dulu. Karena kan namanya orang tua kan kadang-kadang masih keluar bekerja dan lain gitu, bawa ke rumah. Jadi adalah kalau misalnya pada anak ini kan, karena anak sebenarnya pebalita kan dia juga nggak banyak keluar rumah gitu, yang masih mobile itu sebenarnya orang tuanya gitu. Jadi sebenarnya dari orang tuanya itulah yang harus aware gitu ya. Kalau memang ada riwayat keluar rumah misalnya dan lain, itu ketika pulang ke rumah ya kita harus segera mandi, ganti pakaian. Contohnya saya sendiri nih gitu sebagai dokter masih rumah sakit gitu ya, pulang langsung mandi, ganti pakaian, jangan langsung gemes ke anaknya dulu gitu, pegang anaknya dulu gitu. Itu ya sih yang perlu kita hindari sebenarnya.
Iya, apalagi sekarang kan ya mengingat rumah sakit itu kan penuh ya dok ya, Betul. dipenuhi dengan orang yang mungkin udah renta gitu, usianya sudah tua gitu kan, yang butuh penanganan khusus. Nah ini untuk anak yang terpapar COVID nih dok, misalnya masih bayi atau balita terpapar COVID, Ya. itu harus isolasi mandiri nih misalnya gitu. Lalu penanganannya seperti apa sih dok kalau untuk isolasi mandiri Oke, jadi untuk sebenarnya kita bagikan dulu, kita bayi harus yang tahu dulu terpapar? Hmm. kapan bayi atau anak itu boleh isolasi mandiri, kapan nggak boleh gitu ya. Yang boleh itu yang pertama kalau dia tanpa gejala ya, atau gejalanya gejala Hmm. ringan ya. Jadi kalau nggak ada gejala sama sekali, tapi dia Hmm. PCR-nya positif COVID gitu, atau gejalanya ringan tadi misalnya demam tapi demamnya nggak terlalu tinggi, kemudian dia batuk pilek atau nyeri tenggorokan saja, nah itu boleh kita lakukan isolasi mandiri. Mandiri. Tapi kalau misalnya dia udah ada gejala sedang, misalnya tadi dia ada nafas cepat, sesak nafas, itu kelihatan sesak nafasnya, atau anak-anak ini kan kadang-kadang dia rentan banget kalau lagi sakit tuh makan minumnya sulit kan, gitu. Jadi bisa Iya dehidrasi, betul. atau dia ada muntah, ada diare, minumnya kurang jadi dehidrasi, atau tadi ada kejang, atau demam tinggi banget lebih dari 39 atau 40, atau mungkin dia ada penurunan kesadaran. Nah itu kita perlu, nggak boleh tuh untuk diisoman, harus dirawat di rumah sakit gitu untuk memantau ketat gitu ya, karena kan kita takut bisa fatal nantinya gitu. Nah kalau tadi dia memenuhi kriteria untuk isolasi mandiri, artinya gejalanya gejala tidak tanpa gejala atau gejala ringan dan tidak ada komorbid ya, sekali lagi kalau misalnya ada komorbid, entah itu misalnya anaknya memang sebelumnya ada penyakit jantung misalnya, atau anaknya sebelumnya memang ada asma gitu, atau anaknya mungkin ada obesitas dan lain, itu sebaiknya dirawat kalau ada komorbid ya. Tapi kalau dia tidak ada komorbid, gejalanya pun hanya tanpa gejala atau gejala ringan, boleh isolasi mandiri. Jadi itu dulu yang perlu kita tahu, indikasi untuk isolasi mandiri. Jangan sampai kita memaksakan, maksudnya yang dia udah harus pakai oksigen, kemudian kita paksakan untuk dalam rumah, itu kasihan anaknya gitu sebenarnya ya, gitu ya. Soalnya kalau ada apa-apa kan bisa malah fatal gitu ya. Kalau misalnya ada gejala seperti itu, anaknya dehidrasi, kemudian perlu oksigen, itu sebaiknya langsung dibawa ke perawatan. Nah, sekarang kita masuk kalau isoman nih, kan kebanyakan sebenarnya anak-anak itu isoman ya kebanyakan gitu. Apa yang harus diperhatikan orang tua? Yang pertama adalah kita harus memperhatikan kondisi rumahnya. Jadi apakah rumah kita itu memungkinkan untuk dilakukan isolasi mandiri atau enggak gitu. Makanya saya bilang sebaiknya kalau ada keluarga yang terpapar itu sebaiknya satu keluarga kita cek PCR. Kenapa? Biar kita tahu nanti pembagian kamar gitu. Jadi yang positif sama yang positif, yang negatif sama yang negatif. Kalau misalnya enggak nanti bingung gitu. Jadi misalnya anaknya doang yang positif, kita nggak tahu nih ayah ibunya gimana, kakaknya gimana misalnya, atau ada nenek di rumah, kita nggak tahu cara beda-bedakannya gitu. Makanya selalu pasti saya kalau misalnya ada yang itu cek satu keluarga, jadi kita jelas nenek sama kakek negatif misalnya di kamar ini, kemudian bapak ibu positif sama anaknya di kamar atas misalnya, jadi kita harus bagi-bagi tuh. Jadi ketersediaan fasilitas untuk isoman, kalau nggak tersedia maka lebih baik kita isolasi mandiri, mungkin bisa di wisma atlet atau tempat isolasi mandiri lainnya. Yang kedua adalah kita perlu mempersiapkan juga beberapa hal. Yang pertama apa? Masker, kemudian hand sanitizer, sarung tangan misalnya, termometer untuk atur suhu anak ya, kemudian habis termometer juga alat oximeter untuk ukur saturasi oksigen ya, sesering mungkin kita lakukan, paling kurang 2 kali per hari ya kita lakukan. Nah kemudian apalagi kita juga perlu mempersiapkan untuk kontak darurat nih ya. Jadi misalnya sewaktu-waktu anaknya kok kelihatan sesek dan lain, kita punya kontak darurat. Entah itu apa, entah itu bisa jadi mungkin rumah sakit, atau mungkin ada kontak dokternya ya, itu penting sekali. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi pada anaknya, kita bisa langsung kontak ya. Itu dia. Itu untuk persiapan untuk anak isolasi mandiri. Yang perlu dilakukan orang tua apa nih pada saat isolasi mandiri? Yang pertama memenuhi kebutuhan nutrisi anaknya ya. Jadi makan, minumnya harus cukup, seimbang makro dan mikronutrien. Yang kedua, kita perhatikan juga istirahat yang cukup anaknya ya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya diberikan obat-obatan atau suplementasi, itu sebaiknya atas anjuran dokter agar dosisnya nggak berlebihan. Karena sekarang banyak juga yang terlalu berlebihan gitu. Misalnya ngasih vitamin terlalu banyak gitu. Jadi overdose gitu, atau obat-obatan yang sebenarnya nggak ada indikasinya gitu. Pada prinsipnya adalah ya kita berdasarkan gejala itu yang kita berikan ya pada kondisi tersebut gitu. Dosis anak dan dosis dewasa beda, itu yang paling penting. Jadi jangan juga memberikan dosis dewasa kepada anak gitu, kasihan gitu. Maksudnya sebenarnya sih dia nggak butuh segitunya gitu, tapi diberikan berlebihan. Intinya seperti itu sih.
Nah, tadi kan dokter juga ngebahas mengenai komorbid, tapi nanti di terakhir ya saya mau minta tipsnya nih dok. Apalagi kan orang tua nggak tahu ya kalau anaknya itu terkadang ternyata anaknya ini membawa penyakit komorbid seperti asma gitu kan misalnya. Tapi orang tua ini nggak sadar gitu kan. Nah itu mungkin ada tipsnya dok dari dokter gitu. Gimana sih kalau orang tuanya nggak sadar kalau ternyata anaknya ini punya penyakit bawaan atau komorbid gitu. Gimana Ya, cara kita mau padainya tuh dok sebagai orang tua? oke ya. Jadi itulah kenapa kita penting sekali untuk pemantauan tumbuh kembang pada anak secara berkala. Karena kan mungkin sebelumnya kita harus tahu juga ya. Jadi kalau anak itu bayi usia 0 sampai 1 tahun, bayi itu per bulan kita bawa ke dokter untuk vaksinasi, pemantauan pertumbuhan dan pemantauan perkembangan. Nah, terus usia 1 sampai 2 tahun itu per 3 bulan kita bawa ke dokter untuk pemantauan kembang sama untuk vaksinasi juga. Kalau kita rutin bawa ke dokter, itu kan dokter bisa memeriksa anak secara rutin. Jadi biasanya ketahuan gitu, ada obesitas misalnya, atau ternyata masalah gizinya kurang atau gizi buruk, atau dia ada stunting gitu ya, atau dia ada gejala asma, ada alergi, dan itu bisa ketahuan. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah ketemu dokter, ya nggak tahu biasanya gitu, atau dianggap biasa aja misalnya, padahal itu suatu komorbid atau arahnya menuju sana gitu. Jadi untuk deteksi sebenarnya ya lagi-lagi sih ya kan ada istilah bahwa mencegah lebih baik mengobati ya. Begitu juga dengan deteksi dini lebih baik daripada mengobati. Gitu. Jadi lebih baik kita deteksi dini dengan cara kontrol rutin ke anak memantau kembang. Gitu. Dengan seperti itu bisa ketahuan. Gitu. Betul. Wah, berarti tambahan informasi nih untuk ibu-ibu muda mungkin di rumah nih, ibu-ibu muda Okezoners dan sahabat Sindonews yang ada di rumah. Berarti artinya ketika kita punya anak, kita harus sering-sering rutin untuk membawa anak kita check up lah ya dok ya istilahnya ya. Jadi kita tahu nih bisa mengenal dulu anak kita ini punya penyakit bawaan atau enggak, apalagi di saat-saat seperti ini yang banyak COVID di mana-mana kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong juga nih dok, tadi kan dokter ngebahas mengenai multivitamin, anosmia dan lain sebagainya. Nah, itu kan sangat berkaitan ya dok ya. Ketika anak misalnya anosmia, kehilangan nafsu makan juga gitu kan. Nah, otomatis kan susah gitu makannya, dan gimana caranya orang tua itu bisa tetap memberikan asupan yang baik untuk anaknya gitu kan, diterima untuk anaknya tuh biar gizi anaknya itu tetap terpenuhi, tuh gimana tuh dok? Iya, oke. Jadi yang pertama adalah kalau misalnya kita berbicara mengenai nutrisi anak ya, nggak cuma pada saat pandemi COVID, tapi memang secara umum ya. Yang pertama adalah harus benar jumlahnya ya, jumlahnya harus benar. Kemudian yang kedua adalah frekuensi juga harus benar. Jadi biasanya kita memberikan 3 kali makan besar, 2 kali makan selingan. Kemudian teksturnya harus sesuaikan dengan usia. Kalau usianya 6 bulan sampai 9 bulan kan masih bubur halus. 9 sampai 12 bulan itu bubur kasar, di atas 12 bulan itu udah bisa makan makanan keluarga ya. Kemudian jadi kemudian juga harus variasi dan rasanya juga harus disukai gitu. Banyak juga orang tua yang kayak untuk anaknya itu yang hambar-hambar banget, itu juga nggak baik, itu anaknya jadi nggak mau makan apapun gitu ya. Jadi nggak mesti seperti itu gitu. Jadi itu sih intinya. Nah, yang paling sering itu menyebabkan anak-anak itu pada nggak mau makan sebenarnya adalah pengaturan jadwal makan yang nggak baik. Artinya apa? Dia baru aja dapat cemilan, coklat dan lain misalnya setengah jam, abis itu dikasih makan ya nggak mau karena dia masih kenyang gitu. Makanya kita atur makan itu sebaiknya antara susu dengan makan, antara susu dengan snack, antara makan dengan snack itu jangan terlalu dekat gitu. Paling nggak diberi jeda 2 jam agar pada saat dia kita berikan makanan yang besar atau makan berat dia mau gitu. Padahal kita tahu kan kalau misalnya dia cuma snack kan biasanya nggak lengkap nutrisinya ya. Tapi kalau makan betul. karbohidrat, protein, lemak, di sana ada vitamin dan mineral lebih lengkap gitu ya. Jadi jangan kita mengorbankan waktu makan utama dengan snack yang terlalu snack time ya. Snack time itu sebenarnya yang paling sering terjadi ya, misalnya dalam betul dok. saya. Bener juga sih yang dokter bilang, ini banyak banget terjadi gitu kan. Bahkan keluarga saya sendiri pernah kayak gitu, kayak anaknya tuh susah makan karena ya mungkin karena itu juga kali ya, waktunya terlalu dekat dari snack time sama memang jadwal makan utamanya dia gitu ya. Jadi anaknya males makan. Wah, tambah informasi baru lagi nih dok. Tapi kalau untuk multivitamin untuk anak nih dok, kalau orang dewasa itu kan gampang ya bisa mengkonsumsi, walaupun memang nggak bisa semuanya dikonsumsi sama kita gitu kan. Cuman orang dewasa itu lebih mudah mengkonsumsi vitamin, multivitamin dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk anak sendiri kan mungkin agak terbatas ya dok. Kira-kira multivitamin apa sih dok yang cocok untuk kebutuhan anak?
Ya, jadi intinya adalah konsep umumnya dulu ya. Konsep umum itu adalah sebenarnya kebutuhan vitamin dan mineral itu selama anaknya itu makan makanan yang bervariasi dalam jumlah yang cukup dan nggak ada masalah gizi, artinya gizi bagus-bagus saja, nggak ada gizi kurang, gizi buruk dan lain. Sebenarnya kebutuhan vitamin dan mineral itu bisa dipenuhi. Gitu. Asal makanan kita bervariasi nih. Karena kan setiap jenis makanan itu ada kelebihan dan kekurangannya. Misalnya kita bicara wortel itu vitaminnya banyak, tapi mungkin vitamin yang lain sedikit. Telur itu protein banyak, kemudian omega 3-nya, omega 6-nya banyak, tapi mungkin kurangnya yang lain. Makanya kalau misalnya kita bervariasi gitu ya, jadi nggak telur, terus telur campur, kadang-kadang daging, kadang-kadang ayam, kadang-kadang ikan, kadang-kadang jenis makanan lain, sayur-sayuran juga kita variasikan. Sebenarnya kecukupan nutrisinya, vitamin mineral itu cukup gitu. Jadi nggak semua sebenarnya anak-anak itu langsung otomatis kita berikan vitamin gitu, nggak semua sebenarnya gitu ya. Nah tapi kalau anaknya misalnya ada problem, misalnya problem makan, picky eater, atau ada masalah gizi kurang, gizi buruk gitu ya, atau ada tanda-tanda defisiensi nutrien tertentu, disitulah kita memang memberikan vitamin secara rutin gitu ya. Nah, tapi dalam arti bukan haram juga untuk diberikan multivitamin, enggak haram juga, asalkan enggak berlebihan dosisnya. Kalau untuk merek mungkin kan saya nggak bisa sebut, tapi memang ya kita perlu memilih gitu. Kalau misalnya beli vitamin, kita harus lihat komposisinya yang lengkap dan dosisnya yang sesuai dengan RDA atau kebutuhannya, artinya nggak berlebihan juga gitu. Jangan sampai vitamin juga berlebihan, karena kan dia sebenarnya masih makan juga gitu ya, masih makan buah juga misalnya, dapat juga vitamin dari sana gitu. Nah yang jangan itu dibalik, karena seringnya itu adalah orang tua menganggap, oh kan anak saya udah dapat vitamin nih, jadi makannya nggak apa-apa deh, nggak terlalu bagus, toh dia udah dapat vitamin. Nah konsep seperti itu sebenarnya yang harus kita ubah gitu, kita balik. Bahwa ya. bukan berarti kalau anak kita dapat vitamin lantas makan utamanya itu boleh sembarangan gitu. Karena lagi-lagi suplemen itu kan, kalau kita minum suplemen itu kan namanya suplemen itu tambahan ya, tambahan dari yang utama. Utamanya apa? Utamanya dari makan dan minum. Jadi makan dan minumnya dulu, nutrisinya dulu yang kita cukupkan. Kalau kurang dari sana baru kita tambahkan suplemen. Bukan sebaliknya, kita kasih suplemen dulu, lantas anaknya boleh makan sembarangan. Intinya seperti itu sih. Ya. Nah dok, ada pertanyaan dari Santi Sierra Style. Katanya jika anak gak doyan makan tapi lebih memilih minum susu, apakah cukup untuk membentuk imunitas anak? Ya, oke ya. Ini pertanyaannya tergantung juga. Tergantung apa? Tergantung kondisi anak dan bagaimana status gizi anak saat ini. Ya. Kalau kondisinya anak sehat artinya status gizinya bagus, nggak ada masalah apapun, di atas usia 1 tahun, maka kebutuhan untuk makanannya itu 70%, susu itu hanya tinggal 30%. Ya. Jadi kalau kita bicara 0 sampai 6 bulan kan 100% itu susu pada saat ASI kan. Kemudian 6 sampai 9 bulan itu masih 70% ASI, 30% makan. 9 bulan sampai 12 bulan itu 50%, 50% ASI, 50% makan. Tapi di atas 12 bulan sebenarnya itu udah 70% makan, 30% ASI atau susu. Sudah nggak banyak lagi. Ya. Di atas 2 tahun itu pemberian susu sebagai tambahan aja. Misalnya tambahan untuk asupan kalsium, vitamin D, dan lain. Tapi dan protein ya. Jadi bukan sesuatu yang wajib diberikan sebenarnya. Gitu. Nah, jadi kalau bisa, kalau anak kita nggak ada masalah makan, nggak ada gangguan saraf, nggak ada gangguan gizi, kurang gizi buruk dan lain, maka lebih baik kita utamakan makanan padat untuk anak di atas 2 tahun ke atas. Kecuali mungkin ada masalah makan, atau mungkin ada masalah dia oromotornya nggak baik, ada gangguan saraf, ada masalah gizi dan lain, baru kita tambahkan susu untuk pengganti si makannya gitu yang kurang. Jadi memang sebaiknya ya kita makan biasa, karena itu kan lebih natural sebenarnya ya. Nah tadi kalau kan dokter sebutin kalau di atas 2 tahun nih, kalau di atas 2 tahun anak terlalu banyak dikasih susu, itu juga banyak yang mengalami obesitas nantinya gitu. Jadi kan juga anak walaupun yang terlalu banyak orang tua kan walaupun misalnya takut, gitu ya. Ada anak yang usia di atas 2 tahun misalnya ya menginjak 3 tahun ya dok ya, tapi dia masih ASI gitu kan, itu bisa obesitas juga dok? Ya, tapi ASI di atas 2 tahun tuh nggak dianjurkan lagi, karena kan biasa komponen nutrisinya udah nggak terlalu bagus, udah berkurang ya. Nah, jadi 2 tahun sampai 2 tahun. Kalau mau di atas itu diberikan susu, misalnya susu UHT atau susu pertumbuhan itu boleh. Tapi lagi-lagi ya, itu tidak berlebihan juga. Karena kalau berlebihan bisa obesitas juga. Gitu. Banyak orang tua kan takut anaknya
kurus gitu ya, padahal sebenarnya ya padahal nggak juga juga ya gitu. dok ya, Kalau misalnya untuk kita ukur di kurva ya masih normal gitu. Jadi patokannya bukan kita bandingkan dengan anak tetangga atau berdasarkan mata kita aja gitu. Patokannya adalah ada tadi di kurva pertumbuhan, makanya sebaiknya memang kita kontrol ke dokter gitu, ke puskesmas, ke posyandu, pokoknya nggak mesti, saya harus ke dokter spesialis, nggak mesti, dimanapun di tempat kita berada yang ada fasilitas kesehatan, kita bawa anak kita untuk ditimbang, diukur tingginya, jadi bisa diplot di kurva pertumbuhan, kita tahu secara objektif gitu. Karena ada yang menarik nih, penelitian di Singapura gitu, menyebutkan mereka nanya ini ke ibu-ibu gitu, menurut ibu-ibu ini apakah anaknya itu kurus, gemuk, atau gimana gitu ya. Banyak ibu-ibu yang menjawab menurut mereka anaknya itu kurus, tapi ternyata setelah diplot itu normal gitu. Ada juga sebagian ibu-ibu yang merasa anaknya normal, setelah diplot ternyata anaknya mengalami overweight gitu. Artinya apa? Kadang-kadang pandangan mata kita itu menipu gitu ya. Artinya kita kadang-kadang melihat itu anak kita kurus, padahal kalau diplot itu normal. Atau kita melihat anak kita normal, padahal ketika kita diplot di kurva itu sebenarnya anak kita udah overweight gitu. Jadi makanya jangan mengandalkan mata atau membandingkan dengan anak tetangga, membandingkan dengan kakaknya. Iya betul, nggak baik banget ya. Anak selebgram, dan itu jangan gitu. Kita harus pakai pertumbuhan untuk tahu benar-benar posisi anak kita sekarang gimana. Baik berat badan. Betul, setuju banget dengan dokter nih. Tapi ngomong-ngomong dok, banyak juga nih dari penelitian bilang bahwa katanya kalau minum ASI itu cukup untuk bisa mengobati COVID-19 gitu kan. Apa benar tuh dok? Ya, oke. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita bicara ASI itu kan banyak banget komponennya, baik nutrisi maupun untuk imun ya. Nutrisinya lengkap ya, terutama kan untuk 0 sampai 6 bulan. Kemudian dia juga ada antibodi yang ditransfer dari ibunya, kemudian ada sel-sel imun di sana, ada probiotik juga di dalam ASI. Jadi lengkap sekali untuk imunitasnya gitu ya. Tapi kalau untuk spesifik nih ke COVID gitu ya, saya belum membaca gitu, bahwa spesifik ASI menyembuhkan atau mematikan virusnya, saya belum baca gitu ya mengenai hal tersebut. Tapi secara umum bahwa dengan ASI itu memiliki berbagai komponen yang baik untuk imunitas, otomatis dia bisa mencegah berbagai jenis penyakit. Sudah terbukti mencegah pneumonia atau tadi radang paru-paru, bisa mencegah campak, itu bisa dari ASI ini ya, mencegah diare juga bisa gitu, banyak manfaatnya gitu. Karena kan kalau untuk COVID kan masih baru ya, mungkin kedepannya akan ada penelitian mengenai hal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dia memang berusia 0 sampai 6 bulan, ya kita tetap rekomendasikan ASI dan ASI. ASI ya. Sampai 2 tahun itu ASI ya. Betul. Mungkin karena yang dokter bilang tadi, karena manfaatnya banyak, itu membantu proses penyembuhannya lebih cepat mungkin ya dok ya, atau menangkal virus-virus. Bisa, atau mencegah juga biar dia nggak banyak infeksi dengan betul, pencegahan ya, betul ya, radikal-radikal bebas. Nah, ngomong-ngomong untuk anak yang sudah terpapar COVID nih dok, gitu kan, kira-kira itu akan mempengaruhi pertumbuhannya nggak sih dok untuk kedepannya, misalnya anaknya jadi lamban berpikir, atau pertumbuhannya jadi lamban gitu kan, karena pernah terpapar COVID-19. Oke, jadi COVID ini kan lagi-lagi dia virus baru, untuk penelitian jangka panjangnya belum ada kan, karena umurnya sendiri baru setahunan ya kan, jadi belum ada penelitian jangka panjangnya sebenarnya gitu. Tapi memang ada beberapa yang saya baca gitu bahwa bisa ada sedikit fibrosis pada paru-parunya, kemudian ada juga yang mengalami gejala anosmia berkepanjangan, artinya padahal udah negatif tapi masih ada gejala anosmianya pada anak gitu ya. Bisa aja sebenarnya kalau pada gejala yang ringan atau sedang. Nah kalau gejalanya berat sendiri bagaimana? Kalau misalnya gejala berat, saya katakan bahwa dia bisa juga sampai gejala kejang, kemudian bisa penurunan kesadaran dan lain ya. Kalau gejala sangat berat hingga terjadi istilah kedokteran hipoksia di otak dan lain, itu sebenarnya bisa juga mempengaruhi, sama seperti infeksi-infeksi lainnya, itu kan bisa mempengaruhi untuk kedepannya ya, IQ anak, pertumbuhan dan perkembangannya bisa. Tapi kalau untuk COVID sendiri spesifik ya belum ada penelitian mengatakan seperti itu. Belum ada ya. Tapi lagi-lagi pokoknya kita adalah satu, kalau misalnya belum kena kita mencegah. Tadi disebutkan oleh Mbak ya, 6M ya. Apa aja? 6M ya. Masker. Kalau dia anaknya lebih dari 2 tahun, kalau kurang dari 2 tahun maka kita pakai face shield. Kemudian mencuci tangan sering mungkin. Ini kita harus mengajarkan anak cara mencuci tangan dan lengkap. Kemudian kita ajarkan juga anak untuk menjaga jarak ya, karena kan anak-anak itu sulit diatur, karena ini suka main bergerombol gitu sama teman-temannya ya. Kemudian kita menghindari mobilisasi, jadi kalau nggak perlu banget keluar rumah, ke mall, ke bioskop, ke pasar, ke tempat rekreasi, jangan dulu dibawa anaknya. Kemudian kita menghindari makan bersama ya,
terutama apalagi lagi lebaran, kita lagi banyak nyate bareng, datang sama tetangga, sama keluarga jauh, Iya, gitu betul, kan. Nah, betul, itu betul. kita hindari dulu untuk saat ini ya. Itu seperti itu ya. Kemudian menghindari juga kerumunan, itu juga kita upayakan. Kerumunan. Jadi kalau yang belum kena, kita hindari 6M ya. jangan kena. Kalau 6M, kalau yang udah kena ya kita upayakan untuk jangan sampai kenanya parah. Jadi mungkin gejalanya ringan atau sedang saja. Dengan cara apa? Dengan cara tadi ya. Kalau kita lakukan isolasi mandiri, penuhi nutrisinya, penuhi istirahatnya ya. Kemudian aktivitas fisik juga jangan lupa. Kemudian kita pantau anaknya dengan baik gitu. Jadi itu seperti itu. Yes. Tadi kan dokter juga menyarankan untuk 6M nih, Dok. Tapi sebelumnya kan kita disarankan untuk 3M. Apakah 3M ini nggak cukup, Dok, untuk menangkal virus COVID ini? Ya, namanya juga kan ini. Bahkan di rumah sakit tempat saya bekerja ini udah ada 10M lagi sebenarnya sekarang. Wow. 10M loh. 10M itu bertahap ya. Jadi M-nya akan nambah nih sebenarnya. Kan apa? Kayak namanya juga ini virus baru, ternyata ada perubahan dari virusnya, sifatnya mutasi, sifatnya lebih mudah menempel. Jadi ada lagi evaluasi untuk bagaimana caranya menghindari gitu ya. Jadi sebenarnya intinya adalah kita berupaya gitu. Kalau sekarang kan 6M, bisa aja tadi nanti bisa jadi 10M bahkan bisa nanti gitu. Bertambah lagi jadi 12M, mungkin Dok berkelipatan. Makanya jadi sebenarnya itu apa sih tujuannya 6M plus vaksinasi gitu. Kalau misalnya kita di kedokteran itu ada namanya adalah Swiss cheese model. Swiss cheese model itu adalah kalau kita ini keju itu kan ada bolong-bolongnya gitu ya. Jadi kadang-kadang nih, maksud kayak saya misalnya, kadang-kadang lagi live buka masker, ya kan, kadang-kadang gitu ya. Tapi ada benteng lain gitu, ada benteng cuci tangan. Jadi waktu masker tadi saya nggak pakai benteng karena cuci tangan. Oh ternyata kita lupa cuci tangan, ada benteng lain, kita nggak berkerumunan, kita berkerumunan jarak, ya. Ada kayak saya misalnya, karena saya nggak mungkin WFH nggak periksa pasien, nggak mungkin mengurangi mobilisasi, saya harus ke rumah sakit ya untuk bekerja gitu. Benteng saya apa? Divaksinasi gitu. Jadi sebenarnya Swiss model itu adalah kalau misalnya ada, kita upayakan kita ngikutin semuanya ya 6M plus vaksinasi. Tapi pada kondisi tertentu gitu, seperti saya yang harus pergi ke rumah sakit misalnya, saya punya benteng-benteng yang lainnya. Gitu. Intinya seperti itu. Makanya kenapa harus kita ikutin semua, agar kalau ada lulus yang satu, kita masih ada benteng pertahanan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Betul. Itulah kenapa harus 6M ya Dok ya. 6M plus vaksinasi. Jadi sekarang nih anak 12 tahun Pak udah boleh vaksinasi sekarang. Betul. Setuju betul. Jadi 6M plus vaksinasi. Kalau anaknya 12 tahun. Betul. Keren banget. Betul nih teman-teman Kezoners dan Sindonis di rumah, mungkin bisa diikutin untuk saran dari Dokter Reza ini. 6M tetap harus dijalankan ya. Tapi ngomong-ngomong nih Dok, ada yang bertanya lagi dari Mindy Pasuma. Katanya izin bertanya lagi Dok, saya pernah mendapatkan kasus bayi lahir terkonfirmasi positif dari ibu yang terkonfirmasi positif juga. Apa tetap pelaksanaannya awal harus kita lakukan? Bagaimana IMD-nya Dok? Ya, jadi kalau misalnya ibunya itu terkonfirmasi positif, maka kita tidak melakukan IMD. Itu adalah inisiasi menyusui dini. Biasanya kan setelah lahir kita langsung tempelkan si bayi ke payudara ibu agar dia mengajar menghisap, karena itu terbukti di situ pada saat ASI baru pertama itu kolostrumnya antibody bagus, kemudian membantu ya, menyusui. Tapi dalam kondisi COVID ya ibunya positif COVID, maka kita tidak melakukan IMD. Kenapa? Karena kita berusaha seminimal mungkin kontak dengan ibunya, gitu ya. Jadi begitu lahir kita langsung registrasi dulu bayinya, kita stabilkan dulu kondisi bayinya. Nah, kalau dari panduan CDC dari Amerika itu dikatakan bahwa boleh menyusui langsung, tapi nanti ibunya memakai masker, kemudian ibunya mencuci tangan, ya. Tapi memang kalau dengan kondisi seperti itu ada kurangnya. Kurangnya apa? Kurangnya adalah kontak erat ya, karena ibunya sama bayinya kan pasti dekat kalau menyusui langsung, gitu ya. Jadi pilihan lain adalah memberikan ASI perah, gitu. Memberikan ASI perah kan ini lebih aman. Jadi ibunya cuci tangan dulu, pakai masker, alat-alatnya semua disterilisasi, kemudian berikan ASI perah ASInya kemudian diberikan ke orang lain. Selama perahnya juga harus pakai sarung tangan, kemudian saat diberikan kepada orang lain juga, misalnya ayahnya negatif nih, ayahnya memberikan ASInya ya, ayahnya juga menggunakan sarung tangan, kemudian baru memberikan ke bayinya. Itu lebih aman sebenarnya dibandingkan dengan menyusui langsung ya. Jadi intinya seperti itu sih, kita semaksimal mungkin kita upayakan agar seminimal mungkin kontak kalau ibunya positif ya. Nah bayinya juga nanti perlu kita periksa juga tuh, kalau misalnya ibunya positif COVID nih,
bayinya nanti usia 24 jam kita periksakan juga untuk COVID-19 gitu. Jadi kan karena ada sebagian rumah sakit juga memeriksakan pada usia 48 jam juga gitu. Jadi 2 kali pemeriksaan untuk memastikan oh ini negatif atau positif. Kalau ternyata bayinya udah positif juga, maka boleh untuk menyusui langsung seruangan. Tapi kalau ibunya positif, bayinya negatif, maka harus dipisahkan. Oh gitu. Oh jadi sebenarnya ini kasusnya sih sama seperti jadi curhat ya dok ya, tapi menyambung pertanyaan ini. Jadi saudara saya ini kan terpapar COVID satu keluarga. Nah kebetulan masih punya balita nih dok yang usianya 2 tahun. Tapi ketika di PCR gitu kan negatif balitanya gitu. Sementara ibunya ini positif gitu kan. Nah, tapi karena balita ini nggak bisa jauh-jauh dari ibunya, akhirnya satu keluarga itu ngumpul dalam satu rumah. Dan anaknya pun masih menyusui. Itu berarti artinya nggak boleh ya dok ya? Ya, sebaiknya jangan. Sebaiknya ya, kalau misalnya kita, pokoknya kalau misalnya jangan bercampur. Kalau isoman jangan bercampur antara yang statusnya positif dengan statusnya negatif. Ya. Tapi memang sebaiknya seperti itu kita cek PCR ulang secara berkala sebenarnya. Kenapa? Karena kadang-kadang bisa juga belum terdeteksi karena pernah ada kasus juga seperti ini misalnya ya. Jadi dalam satu keluarga nih positif bapak ibunya, ternyata anaknya dicek negatif, dititipkanlah ke kakek neneknya gitu. Terus kakek neneknya mungkin tidak ada gejala gitu. Ternyata pada saat dicek itu memang si anaknya itu hasilnya itu negatif, tapi sebenarnya dia terinfeksi gitu, false negatif gitu ya. Dia akhirnya dipindahkan malah dia bisa membawa gitu. Makanya sebaiknya kalau seperti itu kita isoman secara berkala beberapa hari sekali, 3 hari atau satu minggu sekali kita cek, dan ceknya itu bareng-bareng sekeluarga lagi gitu untuk kita tahu persis kondisinya gimana gitu. Pada saat itu apakah ada yang baru terinfeksi misalnya, ataukah ada yang kemarin mungkin dia masih dalam masa inkubasi, mungkin belum terdeteksi kumannya atau si virusnya gitu. Betul. Wah, informasinya sangat detail sekali dari Dr. Reza nih teman-teman Okezoners dan sahabat Sindonis yang ada di rumah, gitu kan. Nah, sebelum terakhir nih dok, tapi gak nyangka banget ini waktu kita udah cepet banget karena Dr. Reza dari awal. Sebenarnya ini banyak pertanyaan juga dari beberapa Okezoners dan sahabat Sindonis, cuman ini ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Dr. Reza di awal. Jadi nanti teman-teman Okezoners dan sahabat Sindonis di rumah bisa melihat lagi tayangan awalnya ya, dari awal nanti di IGTV Okezon Story. Nah, ngomong-ngomong nih dok, ngomong-ngomong nih dok ya kan, pandemi COVID ini kan sudah berjalan 2 tahun gitu kan. Banyak sekali orang yang, apalagi anak-anak yang usianya mungkin 12 tahun atau masih di bawah 12 tahun yang masih main kemana-mana gitu kan. Apalagi mereka nggak betah untuk pakai masker gitu kan dok, walaupun sudah dianjurkan untuk memakai masker ketika bermain. Nah gimana sih kalau menurut dokter Reza sendiri nih sebagai orang tua gitu kan, apalagi dokter spesialis anak, di situasi dan kondisi yang seperti ini, kita juga nggak bisa terus-terusan melarang anak keluar tanpa masker dan sebagainya gitu kan. Tapi ini anaknya tetap mau main gitu. Kalau menurut dokter Reza sendiri nih, pendapat dokter Reza itu gimana sih dok, sebagai orang tua kita harus menanggapinya? Oke, jadi memang pendekatan anak dan pendekatan remaja ya itu beda sekali pendekatannya gitu ya. Kalau pada anak bayi lagi dia ngikut aja gitu, anak balita juga masih ngikut. Kalau meranjak ke usia remaja, biasa di situ ada pergolakan hormon ya, fase-fase untuk dia pubertas dan lain, itu memang kadang-kadang approaching-nya lebih sulit gitu ya. Jadi sebenarnya itu lebih kepada bagaimana cara orang tua gitu untuk mengajaknya ya. Kalau saya pribadi, saya selalu menganut itu prinsip untuk mengasuh anak itu adalah perpaduan antara kelembutan dan ketegasan. Artinya apa? Anak itu memang butuh untuk dibimbing gitu. Jadi nggak bisa juga yang kita terlalu anaknya bebas mau ngapain aja terserah gitu ya. Itu nggak bisa juga gitu. Karena karakteristiknya anak ini secara mentalnya belum matang. Jadi dia butuh bimbingan. Makanya kita juga harus ada perpaduan kelembutan dan ketegasan. Tapi nggak boleh juga yang otoriter, artinya kayak harus semuanya diikutin gitu 100% orang tua gitu. Nggak bisa juga seperti itu karena bisa patah juga mentalnya si anak itu. Jadi perpaduan antara kelembutan dan ketegasan itulah yang paling penting. Bagaimana cara approaching-nya gitu ya. Nah kalau saya sendiri sebagai dokter spesialis anak gitu ya, kalau melihat kondisi anak yang positif COVID, kemudian akhirnya harus diisolasi terpisah gitu ya. Kemudian saya juga pernah menyaksikan beberapa anak yang positif COVID yang akhirnya meninggal dunia. Waktu itu memang anaknya dengan komorbid gitu ya. Ya, kalau itu terjadi pada anak kita gitu ya, kita bisa menjelaskan gitu ya. Mungkin kita akan lebih memilih untuk isolasi, pakai masker,
30 tahun dibandingkan kehilangan selama-lamanya anak yang kita cintai. Iya nggak sih gitu? Kalau saya sih betul. isolasi 30 tahun lamanya dibandingkan saya kehilangan anak saya gitu. Jadi seperti itu kan gitu. Jadi itulah kenapa gitu ya. Walaupun angkanya sedikit, walaupun banyak yang bilang nggak terlalu berat dan lain gitu ya, tapi 1 dari 100 aja, jadi 1% kan 1 dari 100. Tapi kalau 1 itu terjadi untuk anak kita gitu, bagaimana rasanya? Gitu kan? Pasti berarti Betul. ya 1% gitu ya. Sedih banget. Jadi ya lagi-lagi mencegah lebih baik pada mengobati. Intinya gitu ya, tetap harus punya vaksinasi ya. Betul. Ini saran dari Dokter Reza untuk tetap jaga 6M-nya gitu kan. Nah, tetap juga nih untuk teman-teman Okezoners di rumah dan sahabat Sindonius untuk tetap jaga 6M nih yang dari Dokter Reza, saran dari Dokter Reza untuk menangkal segala virus-virus yang lagi marak nih di sekitar kita gitu kan. Tapi ngomong-ngomong ini sedih banget gitu kan, udah di akhir perbincangan kita, tapi terima kasih sekali Dokter Reza udah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Dokter Reza memberikan informasi dan edukasi kepada sahabat Sindonius dan teman-teman Okezoners di rumah. Jadi kita lebih terima kasih informasi sobat Okezoners dari Sindonius ya. Betul, terima kasih sekali Dokter Reza. Betul nih teman-teman Okezoners dan Sindonius juga. Terima kasih juga yang dari tadi sudah stay dari awal hingga akhir mendengarkan informasi dari Dokter Reza ya yang sangat detail gitu kan. Mudah-mudahan kedepannya nih COVID segera mereda gitu ya dok ya. Dan wah dapat salam juga dok dari Santi Sierra Style. Dokter Reza tetap sehat-sehat ya, amin. Jadi tetap bisa melindungi anak-anak yang lagi sakit ya dok ya. Mudah-mudahan kita bisa ini aja keluarin single lagi ya untuk nyanyi ya. Betul. Seru banget nih dok. Tapi sayang waktunya ini singkat sekali ya dok ya. Walaupun kita mau bincang-bincang banyak lagi. Nah, mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, Dok ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum, Dok.